mengenai teknik otomotif. Baik, di sini saya akan membawakan video tentang overhaul mesin, yaitu adalah mesin mobil. Di mana sini sudah ada simulatornya, di mana kita akan menjelaskan apa itu overhaul mesin, apa tujuannya, terus apa ciri-ciri mesin yang wajib atau harus melakukan overhaul, terus bagaimana langkah pembongkarannya, terus pengecekan dan penggantian komponen, serta komponen apa saja yang rusak dan yang harus diganti, dan langkah pengecekan serta melakukan perakitan kembali dan pengetesannya. Dimana di sini untuk secara keseluruhan di sini merupakan engine atau mesin yang sudah dilengkapi dengan sistem pendingin dan sistem pengapian serta sistem pengecasannya. Baik, kita yang pertama akan membahas apa itu yang istilah yang disebut dengan overhaul mesin. Overhaul mesin atau juga dikenal dengan istilah turun mesin adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi mesin ke kondisi yang optimal atau juga memperpanjang umur kinerja dari mesin tersebut. Di sini untuk mesin yang ada pada kali ini adalah motor bensin yang kita gunakan, di mana ciri-ciri mesin yang akan di overhaul itu juga ada beberapa ciri atau ditandai dan beberapa alasan yang harus kita ketahui. Yang pertama itu asap dari knalpot, yaitu berwarna putih dan tercium aroma seperti terbakar. Itu merupakan salah satu ciri utamanya. Terus air radiator yang juga dipenuhi dengan oli, berminyak. Jadi itu juga terjadi kebocoran dari sistem di ruang bakar ataupun keretakan pada bagian blok mesin, atau pokoknya itu berkaitan dengan sistem pendingin yang dimana air masuk ke oli masuk ke sistem pendingin, dan juga bagian kepala busi itu juga terdapat oli. Karena di situ telah disebutkan ciri-ciri bagaimana mesin yang harus dilakukan overhaul. Jadi overhaul ini tidak hanya untuk asalan saja, dan ini juga berkaitan dengan usia kerja mesin. Baik, kita telah menyebutkan apa itu overhaul, tujuan dan ciri-cirinya. Dan kita lanjut ke langkah berikutnya, itu langkah pembongkaran. Sebelumnya saya menyebutkan apa saja alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan overhaul. Yang pertama yaitu adalah buku manual atau buku reparasi mesin yang sesuai dengan spesifikasi mesinnya. Jika ini di sini adalah Toyota 7K atau 7000, maka kita sesuaikan dengan buku pedoman reparasinya. Dan yang kedua adalah toolset. Toolset digunakan untuk membuka bagian keseluruhan dari engine ini, dan juga kunci momen, yaitu yang berguna nanti pada saat kita pemasangan dan pembongkaran bagian tertentu yang memiliki momen sesuai dengan spesifikasinya. Berikutnya itu ada alat-alat ukur yang kita gunakan dan juga alat pembersihan bagian mesin. Dan alat-alat ukur itu banyak sekali yang kita gunakan, mulai dari cylinder boring, filler gauge, piston edge, lalu ring piston compressor, lalu juga ada dial indikator untuk melakukan keolengan pada bagian camshaft dan crankshaft, dan juga ada mikrometer, di mana mikrometer ini kita gunakan ukurannya itu ada 4, yaitu 0 sampai 25, 25 sampai 50, 50 sampai 75, dan 75 sampai 100, di mana keempat ukuran dari mikrometer tersebut memiliki kegunaan nanti di dalam pengukuran yang fungsinya berbeda-beda tempatnya. Mungkin itu untuk alat yang digunakan, dan juga alat pembersihan lainnya seperti bensin yang kita gunakan untuk membersihkan, lalu sikat kawat, dan juga scrub serta amplas untuk membersihkan bagian kerak-kerak yang menempel nanti pada bagian komponen mesin dan juga pada bagian blok mesin. Mungkin itu untuk bagian peralatan dan bahan yang kita gunakan.
dan nanti ada juga beberapa bahan yang kita tulis yang jika ada kerusakan yang fatal tidak bisa diperbaiki lagi, maka komponen tersebut harus segera diganti. Baik, di sini kita sudah berada pada simulator engine motor bensin yang telah dilengkapi dengan beberapa komponen seperti sistem pendingin, sistem pengecasan, dan sistem pengapian tentu saja. Dimana bisa kita lihat di sini, dan juga sistem starter yang berada pada mesin ini. Bisa teman-teman lihat. Dan kita akan melakukan dan menyebutkan langkah-langkah pembongkaran yang berkaitan dengan overhaul mesin. Baik, untuk overhaul mesin ini, yang pertama kita akan membuka terlebih dahulu, yaitu karter yang ada pada mesin ini. Oke, karter atau bak oli yang berada pada bagian mesin ini, dimana kita membuka kap atau tutupnya yang berada di bawah ini. Bisa teman-teman lihat, kita buang olinya terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk ke bagian depan, dimana bagian depan ini adalah sistem pendingin yang berkaitan dengan radiator, dimana airnya terlebih dahulu kita buang, sama seperti karter yang ada olinya tadi. Di sini ada bagian untuk membuka dan membuang air radiatornya. Di sini bisa teman-teman lihat, ini bagian radiator yang lengkap, yang dilengkapi dengan kap radiator, saluran upper hose dan lower hose yang berkaitan dengan sistem pendingin. Dan di sini bisa lihat bagian radiator itu sendiri, dan juga dilengkapi dengan kipas radiator. Dan kita akan buka ini terlebih dahulu. Setelah airnya dibuka dan bagian selang-selangnya dibuka, serta juga bagian kipas radiator dibuka. Setelah itu kita masuk ke bagian samping sebelah kiri, dimana bagian sebelah kiri ini terdapat ada pompa minyak, dan juga di sini ada saringan oli, dan di sini ada distributor, di mana distributor ini berkaitan dengan sistem pengapian yang terhubung kepada busi dan juga kepada koil. Di mana kita buka secara keseluruhan nanti, dan setelah itu kita pindah ke sebelah kanan. Pada bagian sebelah kanan ini bisa teman-teman lihat, di sini ada karburator yang juga terhubung dengan selang bensin, dan di sini juga ada intake manifold dan exhaust manifold, dan di sebelah sini juga terdapat alternator untuk sistem pengecasan, di mana di sini kita buka secara keseluruhan pada bagian engine ini, dan juga kita buka bagian alternator ini, kita buka pulinya, dan kita buka secara keseluruhan bagian depan, samping kiri, samping kanan. Dan setelah itu kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu bagian atas. Bagian atas ini kita buka menggunakan tool set dan kunci momen, dan bagian head cylinder ini, dimana yang telah ditutup dengan covernya, kita buka, dan kita buka juga bagian head cylindernya, dimana bagian silinder ini banyak juga terdapat katup, spring katup yang berkaitan dengan sistem penyemprotan dan pembuangan yang berkaitan dengan intake manifold dan exhaust manifold. Dimana nanti setelah head cylinder kita buka, bagian berikutnya yang kita buka itu adalah bagian belakang. Yaitu bagian belakang terdapat roda gila atau disebut juga dengan flywheel. Dimana di sini fungsinya itu flywheel itu untuk menyeimbangkan putaran dari mesin, dan ini juga kita buka nantinya. Setelah itu, di sini saya terlupa, bagian kanan ini juga terdapat sistem starter, dimana sistem starter ini kita buka juga. Setelah itu, setelah semua terbuka dan tinggal hanya bagian komponen besar yang berada pada engine, yaitu blok, juga terdapat drum piston dan sistem crankshaft dan camshaft yang ada di dalamnya. Setelah itu mesin ini kita angkat ke stand.
yang telah kita sediakan. Dan untuk alat-alat dan komponen yang telah kita buka ini selanjutnya kita simpan dan kita cek kondisinya dan kita masukkan kepada lemari penyimpanan untuk dilakukan pengecekan dan pengujian. Setelah bagian dari komponen ini yang berada di luar kita buka, kita lanjut ke proses berikutnya, itu pembukaan atau pembongkaran pada bagian piston, dimana piston kita buka terlebih dahulu pada bagian connecting rodnya yang terpasang pada bagian crankshaft untuk membuka piston kita, sehingga kita memudahkan untuk membuka piston kita yang berjumlah 4 di bagian silinder. Dimana setelah kita melakukan bagian pembongkaran pada sistem yang berada di dalam engine, komponen utamanya seperti piston, connecting rod, dan juga beberapa komponen yang berada di dalam bagian dari engine ini. Kita berikutnya akan membuka bagian secara keseluruhan dan membongkar bagian di dalamnya, yaitu ada camshaft dan crankshaft. Dan kita akan melakukan pengecekan dari keseluruhan komponen yang berada pada sistem ini. Ini bentuk luar dari komponen yang berada di dalam engine. Komponen utamanya itu dimana di sini yang telah kita buka, tapi ini hanya simulator saja, yang engine aslinya tidak kita buka. Dimana di sini ada camshaft, di sini ada piston yang dilengkapi dengan ring piston dan pin piston, dan juga ada connecting rod dan metalnya. Dimana di sini adalah head cylinder yang juga dilengkapi dengan beberapa katup dan busi. Di sini katupnya lengkap ya, bisa dilihat di sini. Bagian ruang bakarnya, head cylindernya. Dan di sini ada juga crankshaft. Dimana di sini ada bantalannya pada crankshaft, dan di sini juga ada crank journal dan crank pin. Itulah bentuk komponen inti dari mesin tersebut yang kita akan lakukan pengecekan pemeriksaan pada bagian komponen ini. Baik, dimana kita akan melakukan pemeriksaan, dimana setelah kita melakukan pembongkaran tersebut, kita akan mengecek apakah komponen-komponen mesin ini apakah masih sesuai dengan spesifikasinya, dengan ukuran yang telah ditentukan yang disesuaikan dengan spesifikasi. Kita akan melakukan pengecekannya menggunakan alat ukur, di mana alat ukur yang kita gunakan ada mungkin lebih kurang 7 macam. Itu kita akan mengukur apakah untuk bagian celah businya masih sesuai spesifikasi. Biasanya celah busi itu berkisaran 0,8 pada ukuran standarnya, di mana apakah pengecekannya kita lihat juga elektrodanya apakah masih bagus atau tidak. Jika tidak, maka kita akan lakukan penggantian. Berikutnya kita akan melakukan pengecekan pada bagian diameter silinder. Kita menggunakan silinder gorgek untuk mengukur diameter silinder apakah masih sesuai dengan spesifikasinya. Terus kita juga mengukur bagian kedataran pada bagian blok silinder dan juga head silinder menggunakan alat strike edge, di mana kita harus mengukur secara dua arah, yaitu vertikal dan horizontal. Dan kita akan mengecek apakah kondisinya baik atau tidak. Setelah itu kita akan mengecek bagian diameter dari piston. Kita akan melihat ukuran spesifikasinya berapa, dan jika piston telah mengalami keausan, maka piston bisa kita lakukan oversize atau kita bisa menggantinya dengan yang baru. Dan juga kita akan melakukan pengecekan pada bagian ring piston. Terdapat 3 ring, yaitu ring kompresi 1 dan kompresi 2 serta ring oli, dimana situ juga kita melakukan pengecekan, melakukan ring gapnya, kita ukur celahnya. Jika ada kerusakan, sebaiknya kita ganti. 3.
Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sebutkan untuk bagian pengukuran dan pengecekan. Dan jika terjadi ditemukan setelah pengecekan yang tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka kita akan ganti dengan yang baru atau kita perbaiki. Dan untuk langkah berikutnya yaitu adalah pergantian. Setelah kita melakukan pergantian pada komponen-komponen yang telah kita tentukan tidak bisa digunakan lagi, langkah berikutnya kita lakukan pemasangan atau perakitan pada engine ini. Setelah engine yang kita letakkan di atas stel ini, kita pasang bagian-bagian pentingnya seperti crankshaft, camshaftnya, bagian piston yang berhubungan dengan connecting rodnya kita pasang, dan kita gunakan oil pan dan penguat kunci momen untuk mengatur momen yang sesuai dengan spesifikasi pada engine ini. Setelah itu kita kembali memasangnya sesuai dengan urutan kebalikan dari yang telah kita bongkar tadi. Kita mulai dari menaikkan lagi bagian blok engine ini kepada stand awalnya. Terus kita lakukan pemasangan mulai dari bagian head cylinder bagian atas. Setelah bagian head cylinder terpasang keseluruhan yang telah dikuatkan dengan kunci momen, berikutnya kita pasang untuk bagian sebelah kanan, yaitu intake manifold, exhaust manifold, dan juga komponen secara umum bagian pada untuk karburatornya, dimana setelah kita pasang secara keseluruhan kita pindah ke sebelah kiri, dimana di sebelah kiri ini berkaitan dengan sistem pengapian, dimana di sini ada distributor, pompa minyak dan saringan oli, dimana setelah kita pasang juga kita pasang bagian sebelah depan, dimana yang berkaitan dengan sistem pengecasan alternator dan puli yang dilengkapi dengan kipas radiator. Setelah itu radiator kita pasang kembali pada sistem pendingin ini. Setelah kita lakukan pemeriksaan tadi untuk bagian upper hose-nya dan lower hose-nya. Setelah itu semua bagian terpasang. Berikutnya kita pasang bagian flywheel-nya yang berada di belakang tadi. So, teman-teman lihat di sini. Setelah komponen semua terpasang dan sesuai dengan spesifikasi tadi, selanjutnya kita masukkan oli dengan 4 botol, di mana di situ untuk sistem pelumasnya, dan setelah itu kita hubungkan kepada bagian untuk bahan bakarnya yang berkaitan dengan bensin. Setelah itu kita lakukan pengecekan dengan cara menghidupkan mesin secara perlahan yang telah dihubungkan dengan baterai atau harus menggunakan aki. Setelah itu kita akan melakukan dengan sistem starter yang berada pada bagian dashboard. Di sini bisa teman-teman lihat, di sini sudah ada dashboard yang mana berkaitan dengan kita akan melakukan sistem starter untuk menghidupkan mesin. Setelah nanti starter dihidupkan atau kontak dihidupkan, maka perlahan mesin akan hidup dan kembali sesuai dengan kinerja mesin yang optimal dan tidak ditemukan lagi kerusakan, maka proses pada overhaul yang kita lakukan telah berhasil. Mungkin itulah langkah-langkah ataupun materi yang berkaitan dengan overhaul mesin. Teman-teman, itulah untuk proses dari overhaul ataupun langkah-langkah dan penjelasan overall secara umum dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, dan itulah saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a bed.